Jungle. Audio Jungle. Shalom adik-adik. Shalom. Iya, adik-adik tidak terasa hari ini sudah ketemu lagi kita minggu adik-adik ya. Iya, hari ini kita kembali memuji Tuhan lewat gereja penyebaran Injil Immanuel Bandung. Adik-adik kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau semangat berdoa memuji Tuhan karena Tuhan menyertai kita sampai saat ini. Yuk adik-adik kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita. Bapa, Engkau baik. Bapa
semuanya kita lipat tangannya. Kita akan berdoa, ikutin kakak berdoa ya. Kembali kami Tuhan, Kembali kami Tuhan mengucap syukur mengucap syukur pagi hari ini pagi hari ini atas berkat-Mu atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami, yang melimpah bagi kami, sehingga kami hari ini boleh memuji Tuhan. boleh memuji Tuhan. Kami mau semangat memuji Engkau Bapa, Kami mau semangat memuji Engkau Bapa, karena Engkau sungguh baik bagi karena kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai kebaktian kami ini. Kami mau mulai kebaktian kami ini. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami. Urapi kami anak-anak-Mu Tuhan. Urapi kami anak-anak-Mu Tuhan. Bimbing kami, Bimbing kami. ajari kami Ajari kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dengar firman-Mu juga. Kami dengar firman-Mu juga. Bertahtalah Tuhan Bertahtalah Tuhan di dalam firman-Mu. di dalam firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap dan syukur. mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sukacita hari ini. Amin. Suka Amin. Jadi kalau kita lagi sukacita, kita goyang yuk, goyang kanan goyang kiri ya, oke? Ya. Jangan lupa kita kepak-kepakan sayapnya ya. Digoyang terus kaki kiri.
setiap pasti. hari. Pasti Setiap hari kita kita harus baca kitab kitab suci. suci. Karena kitab suci adalah firman Tuhan yang menemani jalan kita. Amin. Kita mau ngapain lagi? Oh iya, adik-adik, tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan, adik-adik ya. Sebelumnya kita mau nyanyi, kita mau berdoa kembali agar firman Tuhan boleh sampai, kita boleh mengerti dalam hati kita, sehingga kita boleh lakukan dengan baik. Iya, adik-adik, kita semuanya masih berdiri, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita katakan lewat pujian kita, firman-Mu pelita bagi hatiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan akan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi Kakak Sari yang mau kita dalam doa untuk firman Tuhan. Bapak yang baik, dalam bulan ini kami belajar tentang kesabaran. Tentang kami belajar bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Bahwa kami harus belajar sabar Tuhan, dalam berkata, di dalam melihat, di dalam menyimpan di dalam hati kami juga Tuhan. Dalam bertindak kami harus sabar. Dan kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar kebenaran firman-Mu sampai ke hati kami. Bukakan hati kami Tuhan, menjadi tanah yang subur untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi sama siapa? Kak Susan. Hari ini kakak mau cerita tentang apa ya? Oh iya, tema kita pada bulan ini adalah kesabaran. Nih lihat, hari ini kakak canggih ya, pakai earphone. Nah, kakak, apa sih hubungannya kesabaran itu? Kenapa sih kita harus punya kesabaran? Coba kenapa adik-adik? Yuk kita belajar sama-sama ya. Nih kakak bukakan satu screennya yang bernama kesabaran. Oke, yuk kita sama-sama belajar apa itu kesabaran. Dari siapa? Kesabaran adalah salah satu dari buah Roh Kudus. Ya, kita tahu dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan apa? Bahwa buah Roh Kudus ada 9, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kita lihat buah yang keempat apa? Kesabaran. Berarti adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya harus punya yang namanya kesabaran, karena itu merupakan
buah Roh Kudus. Jika Roh Kudus ada di dalam kita, maka Roh Kudus akan mengajarkan kita bagaimana kita memiliki kesabaran. Nah, dari Alkitab kita mau belajar kesabaran kepada siapa ya? Kakak mau ngajak kita belajar untuk 2 orang dalam Alkitab yang memiliki kesabaran yang besar sekali. Ya, siapa? Yang pertama kita belajar dari Ayub. Ya, adik-adik, siapa Ayub itu? Ayub itu adalah seorang yang saleh. Bayangkan adik-adik, dia adalah seorang yang saleh. Dia taat dengan firman Tuhan. Dia taat dengan perintah Tuhan. Namun Ayub dicoba dalam kesalehannya. Dia harus menderita. Seluruh harta bendanya habis, diambil orang, dicuri. Anak-anaknya semua meninggal karena bencana alam. Lalu bagaimana dengan Ayub? Ayub sendiri pun menderita sakit. Bayangkan adik-adik, sakit borok dari kepala sampai ke kaki. Aduh, kita punya borok satu aja, kayaknya gatel banget ya. Tapi Ayub borok dari kepala sampai ke kaki. Terus gimana tuh? Nah, tapi Ayub tetap menanggung penderitaannya dengan sabar sampai Tuhan memulihkan keadaannya. Apa yang dimaksud dengan sabar? Ayub tidak bersungut-sungut. Ayub tidak komplain sama Tuhan. Ayub tidak marah-marah. Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Aku kan orang saleh. Ayub tidak seperti itu. Ayub tetap sabar. Ayub tetap percaya bahwa di balik penderitaannya, Tuhan punya maksud yang baik. Tuhan pasti memulihkan keadaannya. Sehingga waktu istri Ayub mengajak Ayub untuk komplain sama Tuhan, Ayub tidak komplain. Ayub bahkan berkata kepada istrinya, masakan kita cuma mau menerima yang baik saja, tapi yang tidak baik kita tidak mau terima? Kita harus percaya bahwa pada situasi yang baik, pada situasi yang tidak baik, ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, ada maksud dan tujuan Tuhan untuk kebaikan kita. Amin adik-adik. Nah, lalu yang berikutnya bagaimana? Iya, Ayub tetap taat, tidak mengeluh, walaupun permasalahan bertubi-tubi menimpahnya. Kebanyakan dari kita kalau ditimpa masa sulit malah mengeluh dan tidak bersabar. Tuhan, aku gak sabar. Tuhan, aku ingin segera lepas. Tuhan, aku ingin begini. Tuhan, aku ingin begitu. Ya, adik-adik, suruh diam aja di rumah. Aku gak sabar Tuhan, aku ingin cepat-cepat main keluar, main bola lagi sama teman-teman aku, ke sekolah lagi ketemu sama teman-teman, ketemu sama ibu guru. Aku bosen diajarin mami kerjanya marah-marah melulu, gitu. Nah, adik-adik, Ayub itu kalau kita lihat gambar yang di sebelah kiri, dulu itu Ayub orang yang sangat kaya, ternaknya banyak, anaknya banyak, berlimpah. Tapi kalau kita lihat gambar sebelah kanan, Ayub itu sedang menggaruk boroknya. Lalu teman-temannya saja sampai menangis melihat Ayub. Tapi Ayub tetap bersabar. Dia tidak komplain sama teman-temannya. Dia tidak marah-marah sama keadaannya. Dia tidak marah-marah sama istri atau teman-temannya. Tapi dia tetap sabar. Dia percaya Tuhan pasti memulihkan keadaan Ayub. Dan apakah itu terjadi? Oh, terjadi. Tuhan memulihkan keadaan Ayub, ya. Tuhan memulihkan keadaan Ayub, bahkan Alkitab mencatat 2 kali lebih besar daripada keadaan sebelumnya. Luar biasa kan adik-adik? Wih, dahsyat, ya. Lalu kita belajar dari yang tokoh kedua, yaitu siapa? Raja Daud. Coba kita lihat di cerita ini, Daud sedang melawan siapa? Menggunakan ali-alinya, sedang melawan Goliat. Ingat, kemenangan Israel itu ketika Daud mengayunkan ali-alinya, lalu batu itu tepat mengenai jidatnya Goliat dan Goliat pun roboh. Lalu apa yang terjadi? Bangsa Filistin lari ketakutan karena jagoannya kalah.
Akhirnya bangsa Israel menang. Itulah Raja Daud, penuh dengan kemenangan, orangnya tampan, gagah perkasa, pintar bermain musik. Lihat, dulu Daud itu pintar bermain musik. Bahkan Raja Saul mengangkat Daud menjadi menantunya. Tapi apa yang terjadi? Raja Saul, yaitu mertuanya Raja Daud, iri hati kepada Daud. Kenapa Daud lebih banyak penggemar? Kenapa Daud lebih disukai oleh orang-orang? Kenapa Daud lebih dipercaya oleh Tuhan? Lalu Saul timbul iri hati dan ingin membunuh Daud. Kita bisa lihat berapa kali Daud punya kesempatan. Ketika Raja Saul berburu Daud, Daud melihat Raja Saul sedang tidur di gua. Lalu Daud bisa mempunyai kesempatan untuk membalaskan dendam kepada Raja Saul. Tapi Daud tidak melakukannya. Daud tidak berani menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud hanya mengambil jubahnya saja. Ya, tuh lihat gambar yang kedua. Daud sedang memotong jubahnya Raja Saul, ya. Untuk apa? Untuk memberitahukan kepada Raja Saul bahwa sebenarnya aku punya kesempatan loh buat berbuat jahat sama kamu, tapi aku tidak melakukannya. Kenapa? Karena aku percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik juga harus begitu ya. Tidak boleh berbuat jahat kepada temannya. Lalu lihat gambar yang ketiga. Raja Saul sedang tidur. Sebenarnya tentaranya Raja Daud bisa membunuh Raja Saul. Tapi Raja Saul bilang, tidak. Kita tidak boleh mengganggu, menjamah orang yang diurapi Tuhan. Mengganggu raja kita, mengganggu pemimpin kita. Ya, akhirnya Raja Daud hanya mengambil tombaknya Raja Saul. Dan Daud mengatakan kepada Saul bahwa sebenarnya dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak melakukannya. Daud tidak melakukan yang jahat terhadap Saul. Kenapa? Karena Daud percaya bahwa Tuhan yang akan membukakan jalan kepada Daud untuk menjadi raja. Daud tetap bersabar, ya, menunggu waktunya. Daud tetap bersabar, percaya akan janji Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga tetap bersabar? Mau menjadi orang yang sabar? Anak-anak Tuhan yang percaya tetap sabar? Nih, orang yang sabar akan berkata tidak. No. Lihat gambar itu. Orang yang sabar tidak suka marah-marah. Ya, tuh lihat anak kecil yang suka marah-marah. Ya, suka teriak kepada temannya. Suka berkelahi dengan temannya. Suka bersungut-sungut. Suka melawan orang tua. Kalau orang tua kasih tahu, tutup kuping. Apakah seperti itu? Oh, tidak. Anak yang sabar tidak melawan orang tua. Anak yang sabar tidak suka bersungut-sungut. Anak yang sabar tidak suka berkelahi sama teman-temannya. Dan anak yang sabar tidak suka marah-marah. Wah, ini kakak salah tulis. Kenapa kakak tulisnya marak-marak? Wah, maaf ya adik-adik. Tapi kan adik-adik pintar ya, pasti tahu bahwa marah-marah itu pakai H bukan pakai K, ya. Nah, lalu apa nih yang suka dilakukan oleh anak-anak yang sabar? Anak-anak yang sabar suka tersenyum, ya, karena dengan senyuman kita memberikan dampak yang positif buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang jadi senang lihat kita. Ketika kita tersenyum, muka kita tertarik ke atas, maka muka kita pun menjadi lebih cantik, lebih ganteng. Karena itu adik-adik harus selalu suka tersenyum. Terus apa yang dilakukan oleh anak-anak yang sabar? Anak-anak yang sabar suka membantu orang tua. Ya, membersihkan rumah, memasak, ya, kita bantu ibu, ya, kita memberikan hadiah bunga kepada ibu, kita tersenyum kepada ayah waktu ayah pulang kantor. Papi udah pulang, papi capek, bawain minuman buat papi, ya, bukan yang sibuk, papi mana mainan buat aku. Ya, kita tidak menuntut orang tua untuk selalu memberi mainan kepada kita, tapi kita mau memberikan perhatian kita juga kepada orang tua kita, ya.
Anak-anak yang sabar apa? Taat kepada perintah Tuhan. Kakak-kakak, perintah Tuhan itu tahu dari mana? Baca di Alkitab. Karena itu adik-adik, kita selalu dibilangin, selalu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Nah, baca kitab suci, doa tiap hari. Ya, anak-anak yang sabar juga taat kepada perintah orang tua, ya. Sayang sama papa mama, ya. Papa mama dipeluk, papa mama dicium, dibelai, ya. Jangan malu. Masa kita malu peluk orang tua kita? Katakan kepada papa mama, I love you, Pi. I love you, Mi. Ya, ikut apa yang orang tua suruh. Kalau orang tua minta tolong belikan ini di warung. Kita mau, warungnya tidak jauh. Kenapa? Nggak mau mama, panas. Jangan gitu ya. Bantu mamahnya, bantu papahnya. Kalau papi pulang kerja, papi capek ya. Ini aku buatkan minum, sini tasnya aku bawakan. Ya, jadi kalau papi pulang, jangan langsung, papi hari ini mana es krim buat aku? Ya, kalau papinya nggak bawa es krim, manyun. Nggak bawa es krim, jangan gitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian apa? Sayang kepada teman ya. Kita saling menyayangi dengan teman kita ya. Jangan suka berantem, jangan suka ngebully teman, jangan bilang, ih kamu mah jelek. Nggak ada. Semua ciptaan Tuhan itu cantik dan ganteng. Ya, kalau anak-anak laki-laki kita bilang ganteng, anak perempuan kita bilang cantik. Semua ciptaan Tuhan itu baik, ya. Jadi jangan katakan kepada teman kita, ih kamu mah hitam, ih kamu mah jelek. Enggak, kulitnya hitam, kulitnya coklat, kulitnya kuning, kulitnya putih, semua cantik ya. Nah, cantik juga bisa dilihat dari apa? Kebaikan hati, ya. Ketika kita tersenyum, seperti yang tadi kakak katakan, suka tersenyum. Ya, ketika kita tersenyum, maka di sekeliling kita juga akan menjadi senang. Papa mama kita senang, teman-teman kita senang, guru-guru kita senang ya. Ketika kita melakukan aktivitas bersama-sama teman, main bola bersama, berbagi bola ya. Jangan main bola, bolanya dipegangin terus sama kita. Jangan, ya namanya main bareng-bareng ya. Terus jangan egois, maunya menang terus. Ya kalau kalah ya kita akui kita kalah. Tapi kita berusaha lagi untuk menang. Saling melengkapi ya kita dengan teman-teman kita ya. Jangan cuma mau menang sendiri ya, tapi kita juga mau mengalah dengan teman kita ya. Kalau misalnya teman kita membutuhkan bantuan kita, bantulah dia. Bukan bantu mencontek ya adik-adik. Bukan bantu memberi jawaban ulangan ya. Tapi bantu apa? Misalnya teman kita ada yang gak ngerti, kita bantuin teman kita. Apa yang bagian yang nggak ngerti, sini aku jelaskan. Kalau misalnya kita lihat teman kita nggak punya makanan, nggak bawa bekal, kita punya roti 2, kita bagi sama teman kita. Jangan pelit ya adik-adik. Nah, orang yang sabar adalah orang yang sayang kepada teman-temannya. Sekian cerita kakak pada hari ini, tapi kakak percaya kalau kita mau belajar sabar. Amin. Nah, sebelum kakak tutup, kakak mau kasih ayat hafalan. Oke, ayo kita baca sama-sama. Adik-adik baca di rumah ya. Suaranya keras, suaranya lantang. Kakak baca di sini. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Jadi kalau kita menjadi orang yang sabar, kita sama bahkan melebihi seorang pahlawan loh. Bayangin siapa pahlawan Indonesia yang adik-adik tahu? Siapa? Ahmad Yani. Siapa lagi? Jenderal Sudirman. Siapa lagi? Gatot Subroto. Wah, itu kok nama-nama jalan ya semua ya, Kak? Iya, karena nama-nama jalan kita itu berasal dari nama-nama pahlawan, ya. Nah, kalau orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Berarti kalau kita mau jadi pahlawan atau lebih dari seorang pahlawan, jadilah orang yang sabar. Amin adik-adik? Yes, luar biasa, ya. Nah,
Adik-adik ingat ya, hafalkan ayat hafalannya. Dan satu lagi, seperti biasa sebelum kakak tutup, kakak mau ingatkan kita untuk menjaga kesehatan kita semua. Jangan lupa tetap rajin cuci tangan, hindari kerumunan, dan jaga jarak kalau adik-adiknya keluar ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Bye, sampai jumpa. Nah adik-adik, sekian cerita dari kakak, oke? Jangan lupa pesan kakak ya untuk tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada. Jangan lupa untuk tetap rajin cuci tangan dan menggunakan masker, oke? Baik, mari adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu untuk menjadi orang yang sabar. Kami mau menjadi pahlawan, melebihi pahlawan bahkan Tuhan, dengan menjadi orang yang sabar. Biarlah Roh Kudus, Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami satu hikmat, agar kami adik-adik sekolah minggu di GP Immanuel dapat menjadi orang-orang yang sabar. Baik kepada orang tua kami, kepada teman kami, kepada guru-guru kami, kepada adik-adik dan kakak kami, kepada situasi yang ada di sekeliling kami. Biarlah kami tidak menjadi orang yang suka bersungut-sungut, orang yang suka melawan, orang yang suka komplain, tapi biarlah kami menjadi orang yang suka tersenyum, taat kepada orang tua kami, taat kepada Tuhan, sayang kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami sudah belajar lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua adik-adik yang di rumah berkata, amin. Amin adik-adik. Sampai kita ketemu lagi. Bye.